Jumpa kembali di BCC Nyum kesayangan kita semua, Jujaidin Cakrawala. Malam hari ini Bang Juma akan berdiskusi dengan Pak Robert Wendur dengan Mas Stephen Ciano. Topiknya di sini tadi, siapakah, ajaran manakah yang lurus? Gitu ya, apakah ajaran Islam yang lurus atau ajaran Kristenkah yang lurus? Ya, tidak mungkin kedua-duanya lurus, pasti ada satu yang bengkok. Nah, untuk mempertahankan supaya nggak bengkok, keluarkan semua tenaganya, keluarkan semua datanya, jangan keluarkan asumsinya. Harus pakai data, harus benar-benar akurat supaya nggak bengkok. Manakala hanya asumsi dan tidak ada data, itu tetap akan menjadi bengkok. Untuk pertama kalinya, selamat malam Ade Stephen Ciano. Kalau bicara jauhkan diri dari keramaian. Silakan. Stephen Ciano, apa Anda masih bernapas? Oke, untuk sementara dibantu oleh Pak Robert. Silakan Pak Robert, dibantu aja dulu. Pak Stephen Ciano-nya kayaknya masih ramai di tempatnya. Silakan Pak Robert. Saudaraku, apa ini maksudnya dialog ya, bukan debat ya? Diskusi santai Pak Robert. Ya. Topiknya udah paham Kak Pak ya? Ajaran Kristen yang lurus atau ajaran Islam yang lurus gitu ya? Jadi dipakai data supaya nggak bengkok. Silakan Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 1 NKRI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat berbangga sekali atau saya merasa terhormat karena saya diberikan waktu untuk ikut dialog bersama saudara-saudaraku yang luar biasa, yang saya juga harus belajar banyak kepada saudaraku yang sudah hebat ini. Kemudian tema pada malam hari ini, terima kasih dulu ya, terima kasih kepada pemilik acara ini. Kebetulan malam ini akan dipandu oleh saudaraku Anis Lebes ya. Iya bang. Ya, bergantian sama Amir sama Pak Julkipar Official. Ya. Julkipar ya, oke. Terima kasih. Tema yang kita mau angkat pada malam ini yaitu tentang jalan yang lurus begitu ya. Ya, tentang jalan yang lurus ya mungkin akan saya sampaikan tentang jalan yang lurus yang diajarkan oleh Bible, mungkin itu ya. Kalau masalah jalan yang lurus kita sudah banyak tahu semuanya yang Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6 ya kalau nggak salah ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kira-kira begitu. Itu mungkin salah satu ayat yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada ayat-ayat lagi yang mendukung. Nanti kita cari bersama. Saya kira itu kalau bicara jalan yang lurus ya ayat atau dalil yang mengatakan seperti itu ya. Sementara Yohanes 14 ayat 6 itu. Ya, baik. Kira itu dulu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Robert. Jalan yang lurus Yohanes 14 ayat 6, jalannya saja, belum ada rambu-rambunya. Nah, nanti sesi berikutnya tolong dikasih rambu-rambu supaya orang benar-benar nggak nyasar dalam perjalanan. Kembali ke Bang Juma, silakan Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kembali kita berdialog. Tentu tujuan dialog kita ini adalah menjabarkan kebenaran baik menurut Islam maupun menurut agama sahabat kita Kristen. Pertama saya salam karate dulu. Os Sensei, jumpa lagi kita malam ini. Ya. Os juga, aduh iya, saya lupa menyampaikan salam kepada saudaraku Juma yang luar biasa. Sensei, saya minta maaf waktu kemarin itu nggak ada waktu untuk jumpai Sensei. Oh iya, tidak apa-apa. Iya baik.
Ya, insya Allah ke depan kita akan ketemu. Jadi kalau kita masuk tema, Sensei ya. Ya. Baik, kalau di dalam Al-Quran itu panduan daripada jalan yang lurus itu sudah sangat jelas bahwa jalan yang lurus yang ditunjukkan kemudian oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan firman dari Allah yang kemudian ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini panduan doa ya di dalam kehidupan umat beragama Islam, di mana Allah mengajarkan kepada manusia untuk selalu mengharapkan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Dijawab oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di situ diterangkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi adanya ayat di dalam Al-Quran minta petunjuk bukan berarti petunjuk itu belum datang. Tapi ini sama halnya perintah untuk permintaan supaya kita itu selalu istiqomah. Jalan orang yang lurus artinya jalan orang yang selalu istiqomah, tetap pendirian, tetap pada prinsip, tetap pada jalan yang benar. Sementara jalannya orang yang dimurkai adalah jalannya orang yang menyeleweng atau menyimpang dari ajaran para nabi. Jalannya orang yang sesat adalah jalan orang yang sudah diberi petunjuk oleh para nabi, tetapi senantiasa lari dari jalan itu dan mengatakan bahwa kami sudah berada pada jalan yang benar. Ya, saya kira seperti itu sementara, Sensei. Mungkin teman kita dari Stephen Giano mau menambahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, gimana Mas Stephen? Mau nambahin? Ya, belum bisa. Tadi Bang Juma dan Pak Robert udah memberikan bahwa jalan yang lurus. Silakan sekarang diisi rambu-rambunya itu supaya enggak mengalami hambatan dalam perjalanan supaya sampai di tempat tujuan. Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih. Untuk ayat itu yang saya pahami, Yesus mau mengatakan atau mau menyampaikan pesan bahwa tidak ada jalan selain daripada melalui Dia itu kan. Kemudian banyak rambu-rambunya ya, percaya kepada Dia, kemudian meminta apa saja atas nama Dia. Kita pun mau meminta kepada Bapa, pasti Bapa akan berikan dalam namaku. Nah, dia bilang gitu kan. Kamu mau minta apa saja kepada Bapa, Bapa akan berikan dalam namaku. Tapi kalau kita meminta kepada dalam nama Yesus itu kebanyakan di Yohanes 14 kali ini. Jadi tentang hal meminta ya, meminta kepada Dia. Kita minta kepada Bapa, pasti Bapa akan beri dalam namaku. Kita meminta dalam nama Yesus akan diberikan oleh Bapa, atau minta saja dalam nama Yesus itu pasti dia jamin akan dia berikan. Itu. Jadi segala sesuatu kita mengandalkan Yesus itu aja. Sebab kita berdoa dalam nama Dia, kita meminta dalam nama Dia, kita mengusir setan dalam nama Dia juga. Jadi semua harus melihat Dia gitu ya. Seperti di Yohanes 3 itu kan, Yohanes 3 Yohanes berapa itu tentang apa saja kita harus tinggikan Dia dulu. Kalau kita mau mengenal Yesus harus kita tinggikan Dia dulu. Yohanes 3 ayat 14 ya. Kemudian Yohanes 8 ayat berapa itu saya lupa juga. Jadi ayat 28 ya. Jadi kita akan tahu siapa Dia setelah kita tinggikan Dia ya. Kita akan tinggikan dalam arti Yesus itu tidak mau disembah, tapi Dia minta ditinggikan. Nah, kalau ditinggikan itu maksudnya dimuliakan ya, atau di atasnya disembah malah ya. Kita harus memuliakan Dia. Jadi kita tinggikan berarti kita junjung setinggi-tingginya. Gitu kan.
semua hanya di dalam Yesus, itu yang dibilang. Kemudian di ayat Yohanes 15 itu kan, Yohanes 15 banyak dikatakan di luar dia nggak akan dapat hidup, di luar dia akan yang seperti diceritakan dalam Yohanes 15 ayat 1 tentang pokok anggur kan, dia istilahkan dia sebagai pokok anggur, dia adalah pokok anggur. Jadi Bapakkulah ada pengusahanya, kemudian ranting yang tidak berbuah akan dipotong atau dibersihkan oleh Bapa. Kemudian jadi di luar Yesus itu tidak ada harapan lah itu. Ya, jadi lepas dari dia tidak ada harapan. Itu yang maksudnya diperjelas, maksudnya daripada ayat Yohanes 14 ayat 6 itu. Jadi banyak ayat pendukung ya. Jadi semuanya harus melalui dia, harus menamai dia. Ya, kunci surga dia yang pegang, kunci neraka dia yang pegang. Nah, itu dia bilang ya, banyak itu. Kemudian harus menuruti firman-Nya. Ya, jadi harus menuruti firman-Nya Yesus atau ya firman-Nya Yesus. Itu dia bilang. Siapa yang kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 21 kan, siapa yang berpegang kepada firman-Nya, dia bilang, dia akan memperoleh hidup yang kekal atau hidup yang selama-lamanya. Itu dia bilang. Jadi kami orang Kristen ya tanpa berpatokan atau berpegang kepada Yesus, nah itu bisa dibilang bukan orang Kristen. Mungkin itu yang sementara saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Ya, nanti lain kali sesi selanjutnya diisi lagi Pak itu ramu-ramunya. Iya. Silakan Pak. Baik, Bang, makasih. Ya, terima kasih atas paparan sensei saya ya terkait dengan pengajaran yang kemudian diimani sahabat Kristen. Jalan lurus itu adalah tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di dalam Al-Quran yang kami imani, Nabi Isa alaihissalam juga menunjukkan jalan yang lurus itu kepada umat Islam, bahwa ketika beliau datang kepada umatnya Bani Israel, Nabi Isa atau oknum yang terlahir dari seorang perawan ini kemudian mengatakan kepada umat atau kaumnya pada masa itu, bahwa apa yang diterangkan kemudian Allah di dalam Al-Quran, itulah penjabaran Nabi Isa di dalam kehidupannya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Jadi ajakannya kepada umatnya itu juga menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan umat Islam sebagai jalan yang lurus, yaitu mengimani sosok Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul untuk Bani Israel. Nah, kenapa umat Islam kemudian selalu menerangkan, selalu menyatakan di dalam penyembahan kepada Allah, meminta, memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di antaranya adalah jangan sampai umat Islam kemudian ya nyeleneh, meninggalkan konsep apa yang Nabi Isa ajarkan pada Bani Israel. Merubah konsep Nabi Isa yang tadinya utusan Tuhan, hamba Tuhan, berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Jadi jalan lurus itu bagi kami umat Islam adalah mendudukkan Nabiullah yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Injil, hikmat, ya, sebagai utusan Tuhan, tidak lebih dari itu. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Jadi kami umat Islam, jalan lurus itu adalah mendudukkan mereka yang memiliki kewenangan dari Sang Pencipta alam semesta sebagai jalan menuju kepada Allah. Abraham adalah jalan menuju kepada Allah. Musa jalan menuju kepada Allah. Daud jalan menuju kepada Allah. Salomo jalan menuju kepada Allah. Isa atau Yesus itu juga adalah jalan menuju kepada Allah. Terakhir, Rasulullah Muhammad SAW juga jalan kepada Allah. Sedikit saya ingin menanggapi apa yang guru saya sampaikan barusan. Bisa juga menanggapi tentang apa yang saya tanggapi barusan. Nanti sensei bisa tanggapin apa yang saya sajikan tadi. Ya, ini edukasi sebagai pembelajaran untuk saya dan juga teman-teman yang lain.
Jadi kalau Sensei mengajarkan, menyampaikan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa memuliakan Yesus. Oke, itu kita sepakat di situ. Alhamdulillah kami umat Islam mengimani Yesus itu adalah Nabiullah, Rasulullah yang terkemuka di dunia, di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, yang didekatkan kepada Allah. Nah, namun kemudian kami di umat Islam itu tidak pernah menganggap beliau itu terkutuk. Tidak pernah menganggap beliau itu pernah dinistakan, pernah dihinakan, bahkan pernah dikutuk, apalagi sampai dibunuh. Itulah kedudukan iman kami, yang kemudian bertolak belakang dengan iman saudara-saudara Kristen. Kalau kemudian dimuliakan, maka kudu harus dimuliakan. Nah, kalau kemudian dikatakan kemuliaan bahkan lebih dari Tuhan, nah ini yang jadi tanda tanya. Karena sang Nabi, sang Rasul ketika dia datang kepada Bani Israel, tidak ada satu data pun di mana beliau mengajarkan dirinya adalah sang pencipta alam semesta. Yang ada kemudian adalah beliau ya senantiasa mengajarkan kepada kaumnya bahwa dia pada hari Sabat ke rumah ibadat lalu berdiri membacakan kitab-kitab para nabi terdahulu. Itu bisa dilihat di dalam Lukas 4 nomor 16. Dan alhasil beliau juga ini tidak pernah masuk ke dalam sebuah gereja. Dia selalu masuk ke sinagoge, tempat orang-orang kudus, tempat orang bersunat, tempat orang bertahir, tempat orang yang membasuh muka, tangan, kaki sebelum masuk ke dalam rumah ibadah. Dan beliau Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja, tempat kumpulnya sahabat-sahabat yang masih berkulub. Karena kulub itu ya tidak bersunat itu bagi umat daripada Yesus sendiri itu adalah aib dan dianggap orang yang harus dibasmi dari hadapan Tuhan karena melanggar peraturannya. Saya kira begitu. Jadi kesimpulannya, jalan lurus itu adalah mengimani Isa alaihissalam atau sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil hanya sebatas utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sementara, Sensei silakan kalau menanggapi penjabaran saya, dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih, luar biasa. Apa yang tadi disampaikan oleh saudaraku Juma, bahwa Nabi Isa telah mengajarkan bahwa dia sebagai utusan, dia telah mengajarkan tentang jalan yang lurus. Nah, itu sangat bisa sangkal, karena itu kalau setahu saya itu ada di Al-Quran ya. Kalau saya bilang mirip-mirip, dan itu saya hargai. Nah, kemudian tadi ada yang penting sekali banyak ya, penting yang saya lihat masalah Yesus itu ya, tentang yang diajarkan tentang tadi saudara Zuma mengatakan bahwa Musa jalan yang lurus, Abraham jalan yang lurus, Nabi Daud adalah jalan yang lurus ya, dan terakhir Nabi Muhammad ya. Tapi setahu saya mau Musa, Abraham, apalagi Daud ya, tidak ada satu ayat yang mereka mengatakan atau menjamin seperti yang Yesus katakan bahwa akulah jalan. Mereka tidak, saya belum nemui tentang Abraham dan Daud dan nabi-nabi sebelumnya mengatakan bahwa akulah jalan. Saya kira belum ada. Itu yang saya pahami ya. Jadi tidak, memang walaupun mereka adalah jalan yang lurus, tapi tidak pernah mereka mengatakan akulah jalan ya. Ada ya, yang setahu saya begitu. Kemudian masalah pengajaran Yesus, dia waktu dia semasa hidup, dia mengajar di sinagog, ya itu memang dia waktu itu memang belum ada gereja ya. Waktu yang ada sinagog ya, dan beliau adalah keturunan Daud atau bisa disebut adalah Yahudi, di mana Yahudi selalu kalau beribadah kan mereka di sinagog ya. Nah, jadi sebelum ada gereja pada waktu memang Yesus mengajar banyak tentang perjanjian lama ya yang diajarkan, namun dia merubah paradigma ya, semua itu banyak yang dirubah tentang paradigma masalah perjanjian lama ya. Kemudian ada ayat yang sangat populer, dia bilang telah genaplah, kalau tidak salah itu
dia mengatakan bahwa kalau nggak salah di Lukas 4 ayat 18 itu kalau nggak salah ya, dia bilang kalau dia sering berkata adalah telah genaplah firman ini, apa yang tertulis itu selalu dia bilang gitu, apa yang tertulis. Kemudian telah genaplah firman ini. Selalu dia gitu kan. Kalau salah di Lukas 4 ayat 18 dia menyampaikan itu sampai dia jelas, sampai orang itu terkagum-kagum bahwa apa yang dia baca itu telah tergenapi. Gitu kan. Apa yang dia baca adalah tergenapi bahwa Roh Allah ada padaku. Kemudian banyak itu ayat-ayatnya. Jadi ya dia akan mengajar seperti itu. Dia ambil dari Perjanjian Lama, itu kalau nggak salah Yesaya ya. Di Yesaya itu diambil ya, itu ada di Lukas 4 ayat 18. Kemudian Yesus sinagoga itu tempat orang-orang yang tidak berkuluk, tentang tidak berkuluk itu masalah sunat mungkin ya. Tapi kalau sunat kan sudah banyak dijelaskan di Perjanjian Lama ya, kalau nggak salah di Yeskel dan apa itu tentang ada sunat lahiriah dan ada sunat rohaniah itu atau sunat hati ya. Nah itu kalau dibilang masalah sunat itu mungkin kita buka season setelah ini mungkin ya. Panjang itu, banyak ayat-ayat pendukung dari Perjanjian Lama tentang sunat rohani atau sunat hati itu ya. Yang kulub hati harus dikeluarkan itu ya. Nah itulah yang mungkin menjadi menjadi pedoman orang-orang Kristen itu tentang sunat ya. Kalau dibilang bahwa sunat orang Kristen tidak disunat, kalau saya secara pribadi kita sudah disunat, tapi sunat kita adalah sunat rohani, ya. Nah, jadi kita tidak meninggalkan sunat atau kita tidak menjauhi sunat, ya. Yang dijelaskan tentang sunat rohani atau sunat hati itu yang kita aplikasikan atau implementasikan dalam baptisan itu, kalau nggak salah itu. Nah, itu yang diyakini oleh orang Kristen. Nah, kemudian masalah apa lagi tadi tentang Nabi Isa dan dengan Yesus, ya saya mohon maaf ya, kalau saya masalah Nabi Isa saya tetap hargai yang ada di Al-Quran dan Yesus yang ada di Bible, bisa saya katakan itu dua oknum yang berbeda ya, kalau menurut saya, sebab narasi di Al-Quran dan narasi di Bible itu sangat berbeda, walaupun ada mirip-mirip, tapi perbedaannya sangat banyak ya, tentang lahirnya, tentang disalibnya, tentang ya banyak sekali ya. Jadi untuk bahas itu mungkin season berikutnya. Nah, jadi masalah jalan yang lurus ya, kami tidak ada lain. Kalau dia bilang lagi ya, di Yohanes 5 ayat 22 kalau nggak salah ya, bahwa hormati dia seperti menghormati Bapa. Itu dia bilang juga ya. Di Yohanes 5 ayat 21 kalau nggak salah ya. Jadi menghormati Yesus seperti menghormati Bapa. Itu yang dia bilang, nggak ada yang berani. Nabi-nabi sebelum dia mengatakan hormati saya seperti menghormati Bapa ya, tidak ada. Yang berani mengatakan itu adalah Yesus. Kemudian juga dia bilang tidak layak orang itu menyayangi bapak, anak, maupun ibu atau orang yang terkasih atau siapapun atau nabi melebihi daripada menyayangi dia, itu kan, itu tidak layak ya. Di situ dia menyatakan bahwa dia adalah berani sekali mengatakan itu. Mestinya orang Kristen, salah satu yang orang Kristen menyebut dia Tuhan, yaitu dia berani mengatakan bahwa tidak ada yang layak di hadapan dia, bukan tidak ada yang layak di hadapan Allah atau Bapa, tidak layak orang itu di hadapannya dia kalau masih menyintai, mengasihi atau menyayangi orang melebihi dia, sehingga dia bilang aku datang untuk membawa pedang ya, dia bilang gitu ya. Itu kontennya, maksudnya dia tegas-tegas tuh mengatakan bahwa dia datang untuk memisahkan antara bapak dan anak ya. Masalah kalau itu bicara masalah vertikal ya. Dia menjelaskan bahwa itu tentang vertikal kepada dia ya, bukan horizontal ya. Dia bicara masalah vertikal. Jadi kalau memang mau benar-benar sama dia, ya dia datang sebagai pemisah
Nah, urusan bapak anak itu urusannya dia, tapi urusan keyakinan antara manusia dengan dia itu vertikal, tidak ada toleransi. Nah, itu ya kalau yang saya lihat ya. Nah, saya kira itu dulu sementara. Silakan dilanjut. Terima kasih. Pak Robert sengaja buka kamera apa gimana? Sengaja? Oh, terbuka ya? Iya. Ya, silakan Bang Juma. Baik, makasih Sensei atas paparannya ya. Jadi di dalam ajaran agama Islam memahami seperti yang saya gambarkan tadi bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel yang kemudian hari ini disebut sebagai Yesus oleh sahabat Kristen itu sudah final. Beliau adalah Nabiullah, beliau adalah Rasulullah ya, yang diutus kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil. Kami sebagai Muslim itu tidak pernah menganggap jalan yang lurus atau jalan lurus itu sebagai Tuhan. Karena Tuhan bukanlah jalan, melainkan Tuhan itu adalah tujuan. Sementara Nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan kalau dia adalah tujuan. Malah nyata sekali, seperti yang sensei saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa. Berarti bukan sampai kepada Yesus. Yesus lewat, dia hanya jalan. Ketika seorang Muslim meminta kepada Allah agar ditunjuki kemudian jalan yang lurus, mereka wajib hukumnya melalui pengajaran para nabi. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, sekiranya Musa hidup pada zamanku, maka Musa pun akan tunduk kepada. Maka dengan kata lain, ada yang sampai kepada Allah tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian tidak ada yang tidak menghormati bapak sama tidak menghormati anak, yang menghormati anak sama menghormati bapak, itu enggak masalah. Seirama dengan apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ini tidak bisa terpisah. Begitu juga Nabi yang datang kepada Bani Israel. Mereka mengaku Abraham itu adalah bapak mereka. Mereka mengaku Tuhannya Abraham itu adalah Tuhannya mereka. Tapi sangat disayangkan, umatnya tidak mengakui kalau dia itu adalah utusan Tuhannya Abraham. Maka sang Nabi pun menyatakan, percuma kau mengaku Tuhannya Abraham adalah Tuhanmu jika kau tidak menerima aku sebagai utusannya. Ya, jika benar Allah Abraham adalah Tuhanmu, maka engkau akan menerima aku, karena aku datang dari dia yang telah mengutus aku. Nah, ditolak pada masa itu. Sehingga beliau Nabi ini mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada Allah kalau kau tidak melalui aku. Artinya, kamu harus meyakinkan dirimu bahwa kenali aku sebagai utusan dia. Percuma kau menyembah kepada Allah Abraham kalau kau tidak mengakui bahwa aku adalah utusannya. Karena itulah kemudian sangat nyata dia terangkan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan syarat yang kedua, mereka pun wajib hukumnya mengenal aku yang engkau utus. Al-Quran menerangkan ketika seorang Muslim, sekali lagi saya katakan, meminta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Itu mereka sedang meminta agar ditunjuki kepada jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Jadi bukan mereka ini terseret-seret di jalan. Karena jalannya sudah ada, tinggal mereka jalani, istiqomah di jalan itu sehingga sampai kepada tujuan. Karena itulah kemudian Nabi yang datang kepada Bani Israel, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Tidak ada pernyataan beliau yang mengatakan akulah tujuan. Malah diterangkan ancamannya, ya. Bukan setiap orang yang menyuruh aku Tuhan, Tuhan atau Tuhan, Tuhan atau Allah, Allah sekalipun atau Rabi atau apapun itu yang tertinggi kedudukannya.
akan sampai kepada kerajaan Allah kalau tidak melakukan kehendak siapa? Kehendak Allah. Siapa Allah itu? Bapa yang Yesus juga sembah. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Berarti berarti Nabi yang datang kepada Bani Israel kala itu juga bertuhan. Dia bukan ateis, dia bukan seorang Kristen, tapi dia adalah praktis Yudaism. Berarti tegaknya kemudian kalimat yang diajarkan kepada Bani Israel umatnya, La ilaha illallah inni Rasulullah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 51, Nabiullah Isa alaihissalam, sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, beliau kemudian berseru, ya Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, innallaha rabbi wa rabbakum. Karena itu sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Menyembahnya kepada Allah dan mengakui Nabi tersebut sebagai petunjuk menuju kepada Allah. Dalam surah Al-Kahfi 110, Allah menerangkan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ini seirama dengan apa yang diserukan kepada Bani Israel oleh Nabi yang diimani oleh umat Islam lahir dari seorang perawan. Apa seruannya kepada Bani Israel? Ya, tidak setitik pun dihilangkan dari ketetapan-ketetapan Tuhan, melainkan ya harus diteguhkan sebelum langit runtuh, bumi ini lenyap. Siapa yang menghilangkan meski setitik pun, konsekuensinya ada. Siapa yang mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan memperoleh kedudukan tertinggi di kerajaan Allah. Itu sangat nyata itu. Itu penggambaran yang nyata. Bahwa jalan yang lurus itu adalah menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada para nabi. Bukan justru sebaliknya, menganggap ketetapan-ketetapan itu sebagai kutuk. Menganggap sebagai ketetapan-ketetapan itu sebagai awal jatuhnya manusia ke dalam dosa. Setiap sekali, semakin banyak ketetapan, semakin banyak dosa. Sehingga harus ada oknum yang menjadi penebus. Sehingga hukum ketetapan Tuhan yang dianggap kutuk itu bisa ditebus. Bisa dibebaskan dari manusia dengan matinya oknum ini di atas tiang salib. Jadi jalan lurus itu, baik menurut Al-Quranul Karim, maupun menurut Nabi yang datang kepada Bani Israel, tidak lain dan tidak bukan adalah menyembah Allah dan kemudian mengakui dia sebagai utusan Allah. Saya kira begitu sementara. Semoga Sensei bisa menyikapi atau menanggapi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali, luar biasa. Apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Kujuma, saya sangat menghargai. Saya sangat menghargai karena banyak menyinggung soal Al-Quran maupun Alkitab ya. Kemudian ada yang saya mau tanggapi tentang Yohanes 14 ayat 6 itu, kalau Saudara Juma mengartikan bahwa itu hanya jalan tidak ada tujuan. Ya, itu ada 3 makna yang sangat bermakna ya. Nah, itu Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Jalan berarti hanya dia lah jalan. Kemudian dan kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran itu siapa? Hanya Tuhan atau Allah sendiri atau Tuhan yang Maha Kuasa yang punya. Dia bilang kan, akulah jalan dan kebenaran. Nah, kebenaran hanya milik Tuhan. Kemudian, akulah jalan dan hidup. Nah, hidup itu hidup kekal. Yang punya hidup hanya Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi itu tujuannya. Di situ sudah ada jalan. Di situ ada jaminan kebenaran. Di situ sudah ada hidup kekal. Ya, hidup. Manusia tujuannya apa sih? Makhluk, semua makhluk tujuannya hidup. Itu yang namanya tujuan. Jadi satu ayat itu maknanya ada 3 yang sangat luar biasa. Jadi jangan hanya jalan, dia bukan jalan saja. Dia kan mengatakan akulah jalan, baru dan itu kebenaran dan. Nah, itu kata dan itu akumulasi, bukan bukan pilihan ya, tapi akumulasi. Jadi jalan diakumulasi dengan kebenaran, diakumulasi dengan tujuan. Tujuan pada seluruh makhluk adalah hidup itu. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, ya,
tanpa melalui aku. Jadi tanpa melalui dia itu tidak ada. Itu yang dia bilang. Tidak ada, mau kita mau pakai apa jalan-jalan, tidak ada. Itu tegas loh. Satu ayat yang sangat tegas. Jadi di situ ada jalan, di situ ada kebenaran, dan di situ ada hidup kekal. Ya, yang punya itu semua siapa? Yang punya itu semua Bapa. Siapa Bapa itu? Itu ada sesi nanti saya jelaskan. Yesus itu adalah Bapa. Nanti saya jelaskan banyak itu ayat-ayatnya. Ya, itu banyak ayatnya. Jadi bukan tujuan saja, bukan jalan saja. Jadi diborong semua ya. Akulah. Jadi makna daripada Yohanes 14:6 itu luar biasa ya. Bukan saja jalan, tapi dia bilang dia adalah kebenaran, dia bilang dia adalah hidup. Siapa yang punya hidup? Dia. Dan banyak ayat pendukungnya bahwa hidup itu punya dia ya. Kunci surga ada dia, kunci neraka dia yang pegang semua ya. Itu yang dia berikan kepada pengikutnya ya, seperti Petrus ya. Itu. Jadi kita mau kemana lagi? Itu jaminan yang sangat-sangat luar. Tidak ada lagi di bawah. Jadi tidak ada yang sampai ke Bapa. Siapa sih Bapa itu? Ya, nanti ada. Saya bisa pastikan si Bapa itu adalah dia sendiri ya. Nanti kita lihat di ayat-ayat lainnya. Itu kita mungkin bahas setelah ini atau mau itu atau kita melanjut ya. Jadi bukan cuma jalan. Jadi dirofol semuanya karena pakai dan itu adalah akumulasi. Jadi bukan hanya jalan, tapi di situ ada kebenaran, di situ ada hidup kekal. Nah, itu kira-kira apa lagi tadi? Jadi saya sangat menghargai sekali apa yang tadi ulasan-ulasan yang disampaikan oleh Saudara Juma. Saya tidak akan bantah. Dan kalau memang kemiripan itu sangat ada saya lihat ya. Tapi untuk orang Kristen tidak perlu lagi kita cari jalan-jalan yang lurus lain. Tidak ada jalan lain kita mau ini. Tidak ada. Yesus bilang dia satu-satunya. Jadi dia nggak bilang jalan lain ada selain saya adalah siapa Abraham atau apa, tidak. Malah di ayat tadi banyak saya lihat Saudaraku Juma menyinggung di Yohanes 8 itu kan. Di Yohanes 8 tuh dia bilang kepada orang Farisi atau orang Yahudi ya, Abraham sangat bersukacita untuk melihat hariku. Tapi dia sudah lihat hariku dan dia sangat bersukacara hari ini. Dan dia sudah, itu di Yohanes 8 loh. Kalau nggak salah Yohanes 8 ya. Jikalau aku memuliakan diriku atau padahal kamu tidak. Ya, mana tadi? Dia bilang Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Bayangin aja tuh. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Bayangin. Tidak ada nabi lain sebelum Yesus mengatakan begitu bahwa Abraham sudah melihat harinya. Harinya dia itu apa? Harinya Yesus itu adalah hari Tuhan. Ya, banyak ayat mendukung bahwa Yesus itu kedatangan Yesus adalah kedatangan Tuhan ya. Banyak ayat pendukungnya ya. Jadi bukan main. Abraham sampai orang-orang Farisi itu atau orang Yahudi mengatakan, loh siapa lebih tua sih kamu sama dia? Ya, sama Abraham mereka sudah pada mati ya. Lalu dia bilang apa? Dia bilang Abraham belum jadi. Dia bilang Abraham belum jadi Abraham belum diciptakan, dia telah ada. Jadi di situ juga mengatakan bahwa Yesus tidak diciptakan. Jadi dia bilang Abraham belum jadi, lihat tuh ayatnya. Abraham belum jadi, aku telah ada. Bukan Abraham belum jadi, aku telah dijadikan. Dia nggak bilang gitu kan. Abraham belum jadi, maksudnya Abraham belum diciptakan, dia telah ada. Bukan ayatnya mengatakan Abraham belum diciptakan, aku telah diciptakan. Dia bukan namanya, tapi dia bilang aku telah ada. Itu banyak ayat pendukungnya di Yohanes 17 ya. Yohanes 17 ya. Ayat 5 ya kalau nggak salah ya. Kemuliaannya dia itu sudah ada sejak dunia belum diciptakan, belum dijadikan kan. Jadi saya kira nabi-nabi sebelum dia tidak ada yang berani mengatakan itu ya. Bahwa dia sudah ada. Kemudian dia juga bilang di Yohanes 8 ini kan, kamu berasal dari dunia ini. Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia ini, aku tidak berasal dari dunia ini. Itu kan banyak ayat-ayat pendukung bahwa dia tuh bukan hasil bumi atau bukan hasil tanah ya. Dia di luar dari semua manusia diciptakan dari tanah kan. Tapi Yesus sudah menyatakan di Yohanes 8 itu, kamu dari bawah, aku dari atas ya. Kamu dari bumi, aku bukan dari bumi. Ya, aku dari atas ya.
Maksudnya dia bilang juga di ayat 10 ayat 38 ya kalau nggak salah ya. Aku turun dari sorga. Nah, tadi juga sama sampaikan. Halo? 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 Ya, Masih lanjut, ada Pak. Lanjut. Dipergunakan waktu Jadi, sebaik mungkin. Yesus bilang kan, dia bilang gini, bahwa dia bukan berasal dari bumi ini atau dunia ini, ya. Kemudian dia bilang, aku keluar, kalau Yohanes 8 itu banyak sekali Yohanes 8 ya. Kalau kita baca satu perikop Yohanes 8 itu banyak sekali makna yang kita dapat itu ya. Kemudian didukung oleh ayat-ayat lain ya. Keempat Injil itu ya. Jadi masalah kenapa orang Kristen kok nggak mau tinggalkan Yesus ya, sampai Yesus dibilangkan Tuhan ya, karena banyak ayat yang mendukung ya. Jadi tidak layak bagi Yesus ya, tidak layak bagi Yesus orang yang mencintai melebihi dia, sampai dia mengatakan ya, bahwa dia datang sebagai pedang ya. Itu mau menjelaskan bahwa hubungan vertikal itu kan bukan horizontal. Jadi kalau sama dia tidak boleh main. Kalau kita lihat lagi di Yohanes 15 itu ya, tidak ada orang yang bisa hidup di luar Yesus itu. Kalau kita baca Yohanes 15 itu banyak. Akulah pokok anggur yang hidup ya. Gitu kan. Jadi kalau tadi saudara Juma mengatakan bahwa Matius 7 ayat 21 ya, masalah Tuhan ya, itu sudah sering kita bahas di channel ini juga dengan Pak Sugi, dan itu masalah tidak kalau Yohanes 7 Matius 7 ayat 21 itu ya. Jadi berseru-seru pada akhir zaman banyak orang yang berseru-seru kepadanya ya, Tuhan ya. Jadi bukan semua ayatnya 17 ayat 21 ya, saya buka dulu ya supaya saya nggak salah ini. Matius 17 ayat 1. Matius 7 ayat 21 itu sudah sering kita baca 21 kalau nggak salah ya. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Kalau kita mau bahas sampai situ dulu ya. Jadi bukan setiap orang, berarti tidak semua orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Jadi masih ada yang tersisa ya. Jadi tidak haram atau tidak dilarang menyebut Yesus itu Tuhan ya. Tapi tidak semua orang yang menyebut Yesus Tuhan itu dijamin masuk surga. Sebab banyak cuma di bibir saja, tidak serius ya. Maka nanti pada akhir zaman dia akan nyala kamu. Jadi di situ kan bukan setiap, kalau hanya kalau ayatnya mengatakan setiap orang, tapi ini ada bukan setiap, berarti tidak semua ya. Jadi tidak diharamkan mengatakan Yesus Tuhan ya. Sebagian yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan bisa masuk surga, sebagian tidak, itu maksudnya gitu. Okay. Tapi dia bilang atau Tuhan kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ya. Kalau kehendak Bapakku kan ada di Yohanes 6 ayat 40 ya. Yohanes 6 ayat 39 itu supaya ya terlalu lama. Jadi saya kira gitu. Ya, tadi kan saudaraku juga telah menyinggung ayat itu. Jadi itu perlu juga kita bahas nanti kalau memang saya bisa mungkin menjelaskan itu. Saya kira sementara aja, itu Pak, nanti tanya jawab. Ya, silakan. Ya. Oke, ya. Saya kira itu dulu. Lanjut saudaraku. Ini bagus sekali dialog ini. Oke, Sensei, makasih banyak atas penjabaran yang malam ini Sensei sampaikan kepada kita ya. Sekali lagi saya berterima kasih banyak. Itu adalah sebuah rangkaian ilmu yang kemudian menjadi catatan-catatan kecil saya. Saya kembali kepada konsep Islam ya, tentang jalan yang lurus. Bahwa di Islam itu sudah final, jalan yang lurus itu adalah mengimani setiap ucapan para nabi, karena semua nabi yang datang kepada manusia, kalau dia adalah betul-betul nabi, pasti mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran atau dalam surah Al-Kahfi itu sudah jelas apa yang kemudian saya terangkan tadi, bahwa jalan yang lurus itu adalah tidak akan pernah menggantikan posisi sang pengutus menjadi utusan. Bahwa ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala ya
di dalam Al-Quranul Karim bersoal jawab tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, sang Nabi pun mengakui bahwa dia tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan haknya untuk ia katakan. Wa izqalallahu ya Isa bin Maryam anta qultu linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, selain Allah. Qalu subhanaka, dia terangkan bahwa Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu, apa yang aku katakan li'an akulah ma laysa li bihaq. Aku tidak mengatakannya ya, selain daripada apa yang menjadi hakku untuk aku katakan kepada Bani Israel. In kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamul ghuyub. Itu sudah sangat jelas bahwa sosok ini menyerahkan pengetahuan itu semuanya kepada yang mengutus beliau. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ini yang digambarkan oleh Allah melalui Al-Quran, bahwa sosok manusia yang begitu diistimewakan, bahkan berlebihan daripada keistimewaan yang Islam imani, itu hanya sebatas rasul, sebatas nabi. Dan iman mendudukkan sosok ini sebagai nabi dan rasul, itulah konsekuensi daripada jalan lurus yang ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi beliau tidak mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu juga tertera di dalam kitab sebelum Al-Quran, ya, taruhlah di dalam kitabnya teman Kristen, di dalam Yohanes 5 nomor 30 kalau nggak salah, atau Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau hari ini umat Islam kemudian membaca sebuah literasi, membaca sebuah sumber, apakah itu kitab yang dianggap suci oleh sahabat-sahabat Kristen yang umat Islam, bahwa di dalam ayat itu, dalam kitab itu, ada seruan dari sosok ini mengatakan di atas muka bumi ini tidak ada Tuhan selain aku. Atau umat Islam membaca buku dari kitabnya orang sahabat Kristen, di mana di situ ada oknum yang mengatakan, ketahuilah wahai seluruh manusia, aku ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku ini adalah esensi yang tidak ada lain selain aku. Aku ada sebelum Abraham ada, bahkan aku ada tanpa diawali dengan tidak ada. Kalau yang mengucapkan itu hanya manusia, kedudukannya pernah dilahirkan, pernah makan, pernah tidur, maka percayalah, demi akal, demi kebenaran hakiki, demi logika sehat, umat Islam tidak akan bergeming kemudian merubah konsep kebenaran, menuhankan manusia, meskipun manusia itu berkata tidak ada Tuhan selain aku. Apatah lagi kalau di lembaran-lembaran halaman di buku itu ternyata ada dalil baru, ada dalil lain maksud saya, yang mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk kemudian ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Umat Islam yang senantiasa connect antara wahyu dan akal akan lebih kuat imannya, mengimani bahwa ternyata beliau hanya menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Berarti seirama dengan apa yang diserukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada manusia. Innani anallah. Musa juga menerangkan begitu. Innani anallah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Itu perintah. Musa mengatakan itu kepada Bani Israel. Esher, ehye. Lalu kemudian terekam ke dalam Al-Quran, innani anallah, la ilaha illa ana. Musa, Rasulullah Muhammad SAW, itu mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Apakah mereka kemudian ini adalah Tuhan? No. Tapi ada yang Tuhan. Apa
alasannya? Lahir tanpa ayah. Tunggu dulu. Itu mujizat atau itu betul-betul kaidah, konsep Tuhan itu kayak begitu? Atau ini hanya doktrin dan dogma? Kemudian, ketika guru saya tadi yang saya hormati kemudian mengatakan tentang konsep, tidak ada lagi yang boleh membatalkan konsep itu, karena dia telah menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya katakan sekali lagi, kalau hanya sebatas jalan, kebenaran, dan hidup, maka iman kita sama. Yuk, mari kita pelukan. Tapi kalau kemudian lari ke dogma, bahwa kebenaran itu, bahwa keselamatan itu, bahwa jalan itu adalah kudu menganggap dia yang datang sebagai utusan adalah Tuhan itu sendiri. Tunggu dulu. Saya katakan tunggu dulu. Karena kenapa? Sang pembawa data, yaitu dia yang diutus kepada Bani Israel, mengatakan akulah jalan. Apa jalan itu? Mengimani dia sebagai utusan. Dan akulah kebenaran. Apa kebenaran itu? Mendengarkan perkataan-perkataannya dan mengikuti perintah-perintahnya. Lalu apa perintahnya? Adakah di antara item perintahnya itu harus menyembah dia atau menyembah esensi yang telah mengutus dia? Nah, kenapa saya katakan kebenaran itu adalah yang diajarkan dia? Apa yang menjadi ajarannya dia, itulah kebenaran itu. Di luar daripada konsep dari yang diajarkan itu, dianggap kebenaran, tentu itu adalah pembenaran iman, bukan kebenaran iman. Kemudian yang terakhir adalah hidup. Apa hidup itu? Apakah Yesus yang memberi hidup? No. Tidak. Sekali lagi, bukan Yesus yang memberi hidup. Yang memberi hidup adalah Tuhannya Yesus. Oleh karena itulah, Yesus mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, harus mengimani dia sebagai apa? Sebagai utusan. Jangan lebih. Tapi dia hanya utusan. Kenapa jangan lebih? Karena dia sendiri yang menerangkan, satu-satunya yang benar itu adalah engkau Allah yang telah mengutus aku. Artinya bahwa, kalau diimani Yesus itu jalan, Yesus itu keselamatan, Yesus itu adalah hidup, maka kudu wajib jangan disembah. Kalau disembah, hati-hati, siap-siap aja kena tendangan mawasi kubinguri dari Yesus. Saya pastikan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan poin itu. Yesus tidak pernah mengajarkan poin itu. Bahkan kalau kita melihat secara intelektual agama, bukan intelektual doktrin, Yesus dengan lantang mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya pada awal mula. Apa yang dia terangkan? Jangan lihat di Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu sudah sangat jelas. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Itu sudah final itu. Tapi lihat di dalam kitab yang hari ini sahabat Kristen itu imani sebagai pedoman hidup kebenaran. Yohanes 4 nomor 34, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 9 nomor 3 sampai nomor 4, Yohanes 10 nomor 32, nomor 33, nomor 37, nomor 38, dan yang terakhir Yohanes 17 nomor 4. Itu yang ada di dalam catatan saya. Apa itu? Bahwa ternyata kedatangan Yesus dengan seperangkat mujizat yang luar biasa yang dia bawa, dan juga lisannya dengan seperangkat perkataan-perkataan yang sangat luar biasa yang sejatinya menunjuk kepada Allah tapi mengatasnamakan aku, itu ternyata dipertontonkan oleh Yesus hanya sebagai menjalankan misi dia sebagai pesuruh Allah, sebagai utusan Allah, bahwa apa yang dia pertontonkan pada saat dia datang kepada Bani Israel sejak dia lahir sampai dia terangkat ke langit, semua itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, bukan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu saya berani mengatakan, Yesus ketika datang, dia sama sekali tidak mengajarkan tentang Kristen, sama sekali tidak mengajarkan tentang Katolik, sama sekali tidak mengajarkan tentang agama lain, selain kepada mengajarkan jadi seorang Muslim. Apa itu? La ilaha illallah, Isa atau Yesus, utusan Allah. Kalau diizinkan, sedikit lagi saya tambahkan, boleh moderator atau sensei? Lanjut. Oke, thank you, makasih. Senang saya mendengarnya, saya senang mendengarnya. Baik. Kembali kemudian ketika kita menerangkan akulah hidup. Kembali kepada poin itu. Umat Islam jangan pernah bermimpi
Jangan pernah berhayal, umat Islam. Jangan pernah Anda berhalusinasi. Sehebat apapun antum semuanya sujud sampai jidat terkikis tinggal setengah, Anda tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Menciumnya aja kagak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa. Kalau, sekali lagi, kalau tidak mengimani bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel itu adalah sebagai petunjuk kepada Bani Israel agar Bani Israel itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi Israel, praktisi Yudaism hari ini, yang petantang-petenteng kemudian merasa hebat, merasa benar. Kristen itu salah, Kristen itu sesat menurut mereka. Tapi ingat, saya katakan, mereka yang praktisi Yudaism, yang siang hari hanya ada di sinagoge, menyembah kemudian salinan-salinan kitabnya Musa, tapi ingkar terhadap kerasulan Yesus, tidak mengimani Yeshua HaMashiach sebagai nabi, sebagai rasul, sesungguhnya mereka menjadi bahan bakar api neraka. Saya jaminkan itu. Demikian juga umat Islam. Walaupun kepalanya terkikis sampai setengah tinggal hidung sujud, kalau tidak mengimani sosok yang datang kepada Bani Israel sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, maka camkanlah, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun kalian tidak punya hak. Karena itulah kemudian saya mengatakan umat Islam itu satu paket dengan imannya kepada sosok yang datang mengajarkan hikmat Injil, menyembah kepada esensi pencipta langit dan bumi, tidak ada mengajarkan dirinya untuk disembah. Aku tidak berkata-kata dari diriku selain apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kesalahpahaman kemudian terjadi. Apa itu? Ketika posisi Yesus dihilangkan predikatnya sebagai utusan Allah. Padahal ratusan data, ratusan dalil yang Yesus dengan mulutnya sendiri menceritakan siapa dirinya. Dia adalah utusan Tuhan. Maka keselamatan itu adalah ketika menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tak boleh tidak. Tapi yang kemudian terjadi adalah perkataan yang kemudian didukung oleh konsep-konsep yang ada terlebih dahulu sebelum Kristen ada, itu dianggap sebagai sebuah data untuk mendudukkan Yesus yang utusan itu adalah 100% Tuhan itu sendiri. Padahal, kalau demi logika sehat, apapun yang kemudian Yesus terangkan tentang dirinya, itulah dia. Tapi ketika berbicara tentang esensi ketuhanan, itu bukan dia. Tetapi dia sedang membacakan apa yang diajarkan oleh Allah untuk ia sampaikan. Apa pembuktiannya? Hai semua, mulutmu terlalu kotor, terlalu berani, terlalu lantang kau katakan itu. Apa kamu punya data? Jangan Quran. Karena manusia akan menolaknya. Lalu apa yang ingin kau gunakan? Buku Tatang Sutarma? Bukan. Lalu apa? Hadits? No. Lalu apa yang akan kamu sajikan? Aku sajikan kitab yang dirangkul oleh saudara saya sendiri. Di mana tertulis itu? Yohanes 10. Nomor berapa? Nomor 34. Nomor 35. Nomor 36. Atau semua daripada Yohanes 14. Apa data di situ yang bisa kau sampaikan? Yesus menerangkan ketika dia dicegat oleh orang Yahudi. Bahkan dilempar oleh orang Yahudi. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Apa orang Yahudi katakan? Bukan karena engkau memperlihatkan pekerjaan yang hebat. Tapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Kau menyetarakan dirimu dengan Tuhan sementara kau hanya manusia biasa. Apa klarifikasi Yesus? Apa yang diterangkan oleh sosok ini? Dia menerangkan bahwa wahai Bani Israel, bukankah tertulis di dalam kitab Tauratmu bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan itu tidak boleh berubah. Artinya, kalau saya mengaku Allah, saya naik ke atas bukit di Golgota, meneriakkan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan pencipta alam semesta. Anda tidak punya hak untuk melawan itu. Kenapa? Aku utusan Tuhan. Yang namanya utusan Tuhan, bro, itu punya legalitas dari Tuhan untuk mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang menyampaikan perkataan Tuhan. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
Kalau aku mengatakan akulah Alfa dan Omega, saya sedang membacakan firman, saya sedang membacakan wahyu yang diserahi Tuhan untuk aku sampaikan. Bahwa yang Alfa dan Omega itu adalah Dia. Makanya siapa yang menerima Yesus, sama menerima Bapa. Siapa yang menghargai Yesus, sama menghargai Bapa. Siapa yang melihat Yesus, sama melihat Bapa. Itu intinya. Ajarannya Yesus adalah ajaran dari Allah, bukan dikarang-karang sendiri oleh dirinya. Saya kira begitu, guru saya yang mulia. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, dengan hormat, saya Zulkifli Mabas minta maaf. Silakan. Terima kasih, luar biasa ini tausiahnya ya. Aduh, saya sangat tidak bosan mendengarnya ya. Tapi ada satu ayat yang perlu saya luruskan ya, mungkin pada waktu dia berkata sampai orang Yahudi mengatakan engkau telah menyamakan dirimu sebagai Allah ya, atau sudah menghujat Allah. Itu saudaraku mengatakan dia dilempari. Perlu diketahui bahwa selama Yesus hidup tidak pernah dilempari dia. Memang itu maunya iblis, dia mau dirajam, matinya mau dirajam, tapi tidak kesampaian. Iblis cita-cita iblis untuk menyuruh orang atau menggugah orang atau mempengaruhi orang untuk Yesus dirajam. Dia cuma bilang tidak bisa, nubuatnya dia tidak ada yang bisa ngelawan bahwa dia akan dibunuh atau disalib, bukan dirajam. Nah, itu yang tidak kesampaian oleh iblis ya. Maka kalau dirajam itu benar dia orang berdosa ya. Kalau disalib itu bukan. Itu maksudnya begitu. Jadi saya luruskan bahwa tadi saudaraku Juma mengatakan sampai dia dilempari. Nah, dalam Alkitab saya sudah baca berkali-kali, Yesus belum pernah dilempari, tapi mau dilempari. Kenapa kamu mau? Dia kan bilang, kenapa kamu mau melempari aku atau mau merajam aku kan? Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melempari Yesus. Nah, kira-kira gitu. Itu yang saya pahami. Kemudian tadi saudara Juma mengatakan bahwa Yesus utusan. Kami orang Kristen tidak menyangkal itu. Dia memang utusan. Tapi utusannya sebagai apa? Itu ada di Yohanes 3 kan? Yohanes 3 ayat 17 kan? Dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Itu Yohanes 3 ayat 17 ya. Dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Jadi beda utusannya yang dari dunia dengan utusan yang dari surga itu. Kami tidak menyangkal itu bahwa dia adalah juga utusan ya. Kemudian dia diutus, maksudnya itu ada ayat pendukung bahwa diutus maksudnya Bapa itu mengutus rohnya, atau Bapa itu mengutus firmannya, atau Bapa mengutus suaranya yang dikatakan kalau dia mengutus dia adalah Allah imanen, Allah apalagi Allah mahadir, Allah apalah transenden ya. Itu banyak juga nanti ayat-ayat yang menjelaskan ya. Memang nggak sejam 2 jam untuk menjelaskan itu. Kemudian kami umat Kristen tidak pernah menyangkal dia adalah utusan, tidak ya. Dalam arti utusan yang dia katakan pada Yohanes 8 ayat 42 ya. Aku keluar dan datang dari Allah itu. Jadi Allah mengutus rohnya, Allah mengutus suaranya, itu yang dia bilang kan. Maka dia bilang, aku bukan dari bawah. Kamu dari bawah, aku dari atas. Nah, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Jadi dia datang ke dunia ini bukan dari dunia, dia bukan berasal dari dunia. Dan dia bilang, aku turun dari sorga. Itu kan banyak ayat. Dia nggak bilang, aku diutus turun dari sorga. Tidak. Banyak juga ayat yang mengatakan dia bukan utusan. Aku adalah terang dan hidup. Aku adalah kebangkitan. Banyak ayat itu ya. Dia mengatakan bukan utusan. Ya. Aku akan datang. Ya, Matius 24. Matius 25 yang aku datang apabila anak manusia datang, bukan apabila anak manusia diutus. Tidak, banyak. Jadi jangan tapi ayat-ayat itu yang bilang dia diutus kami tidak pernah menyangkal sebab kami tahu, kami paham arti dia diutus ya. Berarti Allah mengutus rohnya, Allah mengutus firman-Nya ya. Yang Allah firman itu adalah bukan yang dijelaskan oleh Tertullianus ya. Tri personanya tri persona kemudian diskreti non sparate itu kan, itu yang dianut oleh yang dijelaskan oleh Tertullianus tentang trinitas ya, tri persona una substantia diskreti non sparate itu kan, yaitu itu bukan doktrin, itu kalau itu konsep yang ada di
Alkitab. Itu konsep di Alkitab banyak ayat yang mendukung masalah itu ya. Masalah tre persona una substantia discreti non separata itu. Nah, sebagian orang Kristen dan banyak orang Kristen, hampir dibilang mayoritas orang Kristen banyak meyakini atau banyak teredukasi dengan perkataan Tertullus yang diperkuat oleh junior-juniornya ya pada 1325 itu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi umat Kristen tidak menganggap Yesus, tidak pernah menyangkal bahwa Yesus adalah utusan. Ya, utusan yang dimaksud oleh Bible yaitu yang kami paham beda dengan yang dimaksud oleh yang dipahami oleh saudara-saudaraku Muslim ya. Memahami Yesus utusan tuh seolah-olah dia disuruh pesuruh begitu kan, kira-kira gitu. Tapi kita memahami itu karena kalau kita mau berangkat di Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya kan itu kan, walaupun itu banyak orang orang Muslim mengatakan itu bukan perkataan Yesus ya. Saya yakin sekali itu Yohanes mengatakan itu karena premis daripada Yohanes itu ada banyak ayat yang mendukung. Dia adalah firman. Yesus mengatakan pada Yohanes 8 ya, jikalau kamu mendengar firman atau menurut firman, kamu akan hidup kekal. Yohanes 1 ayat nomor 1. Yohanes 8 ayat nomor 1. Yohanes 8 ayat 31, Yohanes 8 ayat 37, Yohanes 1 ayat 3. Itu dia bilang akulah firman ya. Akulah, bukan dia bilang aku utusan firman, tidak ya. Aku, dan banyak dia bilang akulah firman, dia bilang akulah utusan ya. Dan di Yohanes 14 juga banyak kan Yesus mengatakan firman. Memang di Yohanes 17 segala firman yang disampaikan oleh Bapakku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi segala firman yang Bapak sampaikan ya sudah dia sampaikan. Apa itu segala firman? Apa yang dia omongin itu adalah segala firman dari Bapak. Jadi kesimpulannya firmannya Bapak adalah firman Yesus. Firmannya Yesus adalah firmannya Bapak. Saya memberikan kesimpulan seperti itu. Kalau kita mau bahas panjang itu. Tapi kalau nanti mau dikasih waktu, saya juga bersedia. Jadi segala firman itu seluruh perkataan Yesus yang dia katakan, bumi akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan tidak akan berlalu. Itu yang dia bilang firman Yesus ya, segala firman-nya tidak akan berlalu, kekal firman-nya dia. Nah, gitu. Firman adalah suara yang firman adalah kalau saya bilang perkataan Yesus firman. Nah, itu saya pernah bahas juga di situ, nanti kita bahas tentang firman, apa itu firman, apa itu suara ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kami umat Kristen kalau dibilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kami sangat yakin banyak ayat yang mendukung bahwa dia adalah Tuhan ya. Dan apa yang tadi disampaikan oleh saudaraku Juma, memang kami sangat menentang itu. Kalau orang yang memang manusia, memang benar-benar manusia kita Tuhan, kami paling menentang duluan ya. Nah, itu Yesus sendiri kan dia bukan manusia, dia bilang kan. Dia bilang di Yohanes 8 kan, dia bukan dari dunia ini ya. Dia keluar dari Bapa ya. Keluar dan datang dari Bapa. Jadi dia bukan manusia biologis ya, walaupun dia melalui rahim Maria, tapi dia bukan hasil biologis, itu kira-kira gitu ya. Jadi sangat saya yakini bahwa kami tidak akan tersesat mengatakan itu karena banyak ayat ya. Tentang tadi lagi disinggung oleh saudaraku Juma bahwa akulah Alfa dan Omega, itu Yesus bilang loh di Wahyu 1 ayat 8 ya. Banyak kali dia bilang dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Wahyu atau firman Allah ya, firman. Ya, firman Allah itu dia juga. Coba kalau kita baca, kita selidiki Wahyu itu juga. Aku adalah firman, Wahyu 1 ayat 1 ya. Dia adalah firman Allah ya. Kemudian dia adalah Alfa dan Omega. Maksudnya firman, dia adalah si firman itu ya yang dijelaskan oleh Yohanes kan. Pada mulanya adalah firman, dia adalah si firman itu. Dia itu firman adalah Allah, itu menurut premis daripada Yohanes ya. Dan Yohanes berani mengatakan itu karena Yesus mengatakan firmanku, bukan bilang firman Bapa, tidak pernah dibilang firman Bapa, tapi dia bilang firmanku. Kalau engkau mendengarkan firmanku, ya, engkau mendengar firman akan hidup kekal, akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau orang taat kepada firman Yesus, apa yang Yesus katakan, ya, itu hidup kekal, jaminan yang banyak sekali Yesus mengatakan hidup kekal ya. Saya sering dengan di YouTube-nya saudara Juma ini mengatakan andalannya adalah Yohanes 17 ayat 3. Nah, itu kan mengatakan bahwa hidup kekal.
Ayat 2-nya kan bilang siapa yang memberi hidup kekal? Yang memberi hidup kekal itu adalah Yesus. Coba kita lihat di Yohanes 17:2 itu. Yang memberikan hidup kekal adalah Yesus. Baru definisi daripada hidup kekal, mengenal engkau satu. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah. Ya Pak. Jadi masih jangan dilepas ayat 2-nya itu. Ayat 2-nya bilang yang memberikan hidup kekal itu dia. Dia bilang. Nah, kemudian dia Yohanes 10 ayat 28, aku akan memberikan hidup kekal, ya. Yesus yang bilang, yang memberi hidup kekal adalah Yesus, bukan Bapa, ya. Nah, kesimpulannya itu ada di Yohanes 16, ya. Yohanes 16. Dia tidak lagi berkata dengan secara majas, ya. Dia berterus terang, ya. Dia tidak lagi minta. Jadi kalau minta berdoa apa saja dalam namaku, aku tidak minta kamu minta ke dalam Bapa, tidak lagi. Tidak perlu kita pakai oh Bapak, tidak, kita langsung namanya dia. Nah, gitu. Maksudnya ya nama dia adalah nama Bapa yang dia jelaskan pada Yohanes 17 ayat 11 dan 12 kan. Nama yang telah diberikan kepadaku sejak dunia belum ada, ya. Nah, itu dia bilang kan di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, yaitu namanya si Allah itu, namanya si Bapa itu Yesus. Kan kalau dia jelaskan di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Jadi apalagi yang mau diragukan oleh orang Kristen, ya. Dia sudah ditutup di kitab terakhir ada bahwa dia ada Alfa dan Omega. Tulislah Yohanes. Jadi sudah suruh tulis Yohanes. Nah, kemudian di Matius 24, apabila anak manusia datang, ya bumi akan bulan tidak bercahaya lagi, matahari tidak bercahaya lagi, bintang-bintang akan berguguran. Apabila dia datang loh, Matius 24 ya. Jadi dan dia akan menyuruh malaikatnya itu. Dia punya malaikat, dia bisa suruh tuh malaikat, sebab malaikat punya dia. Kemudian tentang pengambilan terakhir di Yohanes Matius 25 ya, yang akan masukin orang ke surga dan neraka dia coba aja deh. Dia adalah sang raja, dia dia datang ke dunia menjadi raja, ya, yang akan masukin orang ke. Apa perintahnya ya? Sederhana sekali ya Matius 25 ya. Dia nggak suruh kita sujud apa semua. Dia cuma bilang apabila engkau memberikan baju kepada orang yang miskin atau yang hina, apabila engkau memberikan tumpangan, cuma itu ya perintah, itu perintah loh. Jadi semuanya engkau lakukan dalam namaku, dia bilang kan. Semua itu kau lakukan pada orang yang hina, itu engkau sudah mendapatkan hidup kekal, itu kan. Yesus bilang loh, bukan apabila engkau atau atas nama Bapa, tidak, nama dia langsung. Tadinya kan tuh nama kalau makin terakhir kan waktu Yohanes 16 ayat Yohanes 16 mengatakan bahwa itu hanya majas ya. Tapi sekarang aku berterus terang ya, bukan lagi Bapa. Jadi apa aja kamu minta dalam namaku, apa saja yang kau minta dalam namaku akan kuberikan. Yohanes 16 ayat 25 kalau nggak salah itu ya. Jadi nggak perlu minta sama Bapa, nggak perlu minta sama Asem atau apa, ya tidak, namaku, dalam namaku. Berani sekali dia mengatakan itu. Maka itulah pedoman orang Kristen. Nggak perlu kita mau bilang Bapa juga lah, jadi masalah. Langsung aja, dalam nama Yesus saya berminta, dalam nama Yesus saya mengusir, dalam nama Yesus saya menyembuhkan orang, dalam nama Yesus saya minta berkat. Nggak perlu dalam nama Bapa, tidak, dia perlu, tapi dia memberikan sistem ya di Matius 28 ayat Matius 28 ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan dia bilang baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh. Itu cuma satu nama loh, bukan berapa nama, satu nama di Matius 28 itu ya. Perintah perintah agung ya. Orang Kristen itu perintah agung ya. Dia nggak bilang gitu ya. Bukan baptislah mereka dalam berapa nama, hanya dalam satu nama. Nama Bapa dan nama Anak dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu kan satu nama itu. Nah, itu yang sehingga Tertulis memberikan doktrin seperti itu ya. Nah, kira-kira itu salah satunya. Saya kira yang saya tadi tangkap dari saudaraku Jumo yang luar biasa itu, dan sehingga saya tidak bosan mendengarnya. Mungkin itu dulu yang saya tangkap ya. Tapi mungkin kalau saya berikan lagi kesempatan lagi, bisa saya nanti habis ini tanya jawab aja. Oh iya, oke. Ya. Terima kasih. Ya. Apakah
Pak Robert dulu yang mau bertanya ke Bang Juma atau Bang Juma yang bertanya ke Pak Robert? Tadi ya, iya, saya mungkin yang bertanya ya. Ya. Banyak sekali. Oh ya, bisa saya diizinkan bertanya ya? Silakan Pak Robert. Saya banyak dengar di YouTube-nya Saudara Juma mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, Yesus tidak tahu orang Kristen. Nah itu mungkin yang saya mau tanya, itu apa maksudnya? Nanti akan saya jawab. Oke, silakan Bang Juma. Mudah-mudahan bisa dijawab. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas paparan ya guru saya tadi ya terkait dengan sosok yang datang kemudian mengajarkan Bani Israel kemudian dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Saya hargai. Nah, kembali kepada pertanyaan bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Yang saya maksud di sini adalah bahwa Kristen itu satu, menuhankan Yesus. Dua, merasulkan Paulus. Tiga, mengkitabkan perjanjian baru. Tiga ini aja dulu. Apakah kemudian Yesus punya legitimasi terhadap konsep penyembahan terhadap dirinya? Terhadap perjanjian baru? Terhadap Paulus yang kemudian dilantik atau dianggap sebagai rasul? Kalau betul ada sinkronisasi dari konsep yang kemudian diajarkan oleh gereja hari ini tentang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, tentang perjanjian baru itu adalah kitabullah, firman Allah yang diajarkan oleh Yesus, dan Paulus itu adalah orang suci yang datang mengajarkan kepada manusia untuk kemudian meninggalkan hukum Taurat menuju kepada hukum yang baru dibuat, yaitu hukum kasih. Nah, mungkin guru saya, sensei saya bisa membantu saya, menolong saya untuk kemudian akal saya ini bisa connect bahwa Kristen itu betul-betul adalah sebuah konsep jalan lurus yang betul-betul Yesus pernah ajarkan. Dengan hormat saya persilakan Guru Nda, silakan. Terima kasih saudaraku yang baik hati dan sangat berilmu ya. Gini, Insya Allah. Itu udah jelas kok. Saya sedang menilai bahwa Anda itu cerdas sekali ya. Dan malah saya kalau dibilang hafal ayat-ayat Alkitab kalah saya. Nggak banyak saya hafal. Kalah saya dengan bisa begitu ratusan atau bisa ribuan ayat Alkitab. Saudaraku Juma ini hafal itu yang sangat luar biasa. Itu nanti tinggal cara pemahamannya saja ya yang agak berbeda perspektif Muslim dan Kristen itu cara memahaminya ya, tapi semua itu saya hargai. Muslim mau memahaminya Bible seperti apa, saya nggak akan ini. Saya cuma menjelaskan bahwa pemahaman orang Kristen terhadap Bible adalah seperti ini. Saya bukan sedang mengajari ya, saya sedang menjelaskan bahwa pemahaman kami tentang Bible adalah seperti ini. Apa yang seperti yang saya bawa. Maka saya nggak mau ada debat-debat ya. Jadi apa yang saudara Muslim pahami tentang Bible itu sangat saya hargai, gitu aja. Kemudian apa yang kami pahami ya, saya nggak perlu minta dihargai, tapi ya tolong dimaklumi saja, kira-kira gitu. Masalah Kristen ya, saya lihat saudaraku selalu menyinggung Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya, perlu diketahui bahwa ada ayatnya juga yang maksudnya Kristen itu adalah pengikut Kristus, itu kan. Itu ada di Markus 9 ayat 41 ya. Itu ada di Markus 9 ayat 41, ada di Yohanes 17 ayat 10 ya. Oh, Yohanes 17 ayat 20 itu maksudnya. Ada lagi berapa ayat itu bawah yang maksudnya, yang dimaksud daripada Kristen adalah pengikut Kristus gitu ya. Dan itu juga yang saya sering dengar dari saudara Juma bahwa si Paulus yang membentuk orang Kristen. Padahal ada ayat-ayatnya itu bahwa Kristen itu bukan Paulus yang bentuk ya. Pada waktu di Antioquia kan, waktu 1 tahun dia tinggal di situ, orang-orang itu menyebut luar biasa kok mereka sangat aneh melihat orang Kristen tuh hidupnya begitu rukun, begitu kompak, mau menjualkan semua hartanya. Pokoknya ada yang menilai positif, ada juga yang menilai negatif. Kira-kira begitu. Sehingga
eh, jadi bisa dibilang satu julukan pujian, ada juga bisa dibilang satu julukan penghinaan atau bulian. Nah, jadi bukan Paulus yang membentuk sehingga Kristen itu disebut Kristen. Sedang di Roma sendiri Yesus, si Paulus mengatakan bahwa sebelum aku menjadi Kristen sudah ada orang yang lebih dulu menjadi Kristen, kan? Dia bilang juga itu di Roma ya, kalau saya lihat ya. Jadi saya kira sangat keliru kalau dibilang bahwa Yesus dan Barnabas membentuk kelompok Kristen itu ya, bukan ya. Kemudian apa yang ilmu mau diberikan kepada mengajarkan Kristen, sedangkan arti dari Kristen adalah pengikut Kristus. Lukas 8 ayat Lukas 8 ayat 1 ya. Kemudian di Yohanes 17 ayat 20 ada lagi yang lain. Halo, ada yang bocor nih. Lanjut Pak Robert. Iya. Jadi itu, jadi maksudnya bagaimana semua fans kok itu pengikut fans, masa saya mau memberikan ilmu fans, kira-kira gitu ya. Itu saya kira bukan satu pertanyaan itu. Arti dari Kristen ada pengikut Kristus. Itu yang tadi saya bilang Lukas 8 ayat 1, Yohanes 17 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20, dan ada lagi, saya lupa lagi beberapa ayat itu. Artinya Kristen adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, apa juga yang disampaikan oleh Paulus ya. Nah, jadi gitu. Jadi gimana ya? Pengikut saya ada ilmu pengikut saya mau mengajarkan ilmu pengikut saya. Jadi gimana? Jadi bukan satu pertanyaan ya, itu ya. Mungkin Pak, ada orang yang gemar sama saya, sehingga dibilang Robert fansnya saya. Ya, coba Pak Robert bertanya lagi ke Bang Juma. Dipertegas lagi Pak Robert, bertanya lagi aja. Tadi kan yang banyak saya dengar dari Saudara Juma maupun dari itu juga ya, Zakir Naik ya. Ya, silakan bertanya lagi. Yesus mengajarkan Kristen. Arti dari Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang mau diajarkan itu fans loh. Oke, baik. Biar Bang Juma yang nanggapi lagi ya Pak ya, supaya nggak lama. Ya. Jadi kira-kira itu adalah fans. Masa yang diikuti mau mengajarkan ilmu fans? Kira-kira begitu kan? Kristen itu fansnya Yesus, udah. Pengikutnya, oke. Bang Juma silakan. Kemudian ya itu aja dulu Pak, pendek-pendek aja dulu. Ya, silakan. Baik, Gurunda, saya mohon maaf karena ini kan saya harus bertanggungjawabkan apa yang kemudian menjadi satu pernyataan sikap saya tentang yang guru saya pertanyakan, bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Ini saya harus bertanggungjawabkan ya, mumpung guru saya bertanya gitu, nanti terlepas guru saya mau terima ataupun tidak, yaitu kita memiliki kewajiban dan kita punya hak masing-masing untuk itu. Jadi sangat menarik ya apa yang Sensei ucapkan terkait dengan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Betul. Kalau dilihat dari segi arti atau kepanjangan daripada Kristen. Kristen sama dengan pengikut Yesus. Itu dalam penamaan. Tapi kalau kita lihat dari segi akidah, dari segi syariat, dari segi keyakinan, dari segi penjabaran ilmu, lalu kemudian ajaran, tidak ada sedikit pun yang berkesesuaian di situ. Oleh karena itulah kemudian sebelum lebih jauh, Yesus pernah menerangkan begini. Benarlah nubuat Yesaya tentang kalian, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini kena nih. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, mohon maaf saya harus katakan begini. Yesus mengenal muridnya. Muridnya pun mengenal Yesus. Apa endingnya? Muridku mendengarkan aku dan muridku mengikuti aku. Ketika Yesus ibadahnya menyembah kepada Allah, pengikutnya harus melakukan hal yang sama. Ketika Yesus taat kepada hukum Taurat dan tidak menganggap Taurat itu sebagai kutukan, pengikutnya wajib ikut. Yesus sunat, haram hukumnya kalau mengaku pengikut nggak sunat.
Yesus ibadah hari Sabat. Hanya orang yang tidak mengetahui konsekuensi sebuah kebenaran, apa itu pengikut yang tidak melakukan Sabat. Kalau ngaku pengikut, Yesus menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Yang namanya pengikut, kudu wajib ikut. Yang tidak ikut, tapi ngaku pengikut, itulah yang disebut, mohon maaf, munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Apalagi? Kenapa saya mengatakan Kristen bukan pengikut Yesus? Yesus menerangkan, kau memanggil aku Tuhan. Tapi mohon maaf, tidak semua yang memanggil aku Tuhan itu sampai kepada kerajaan Allah. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan sederhananya sekarang, adakah Bapa memberikan ketetapan-ketetapan, memberikan hukum-hukum kepada Bani Israel, kemudian ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya itu disebut sendiri dengan sebuah kutukan? Adakah perintah-perintah yang ada di dalam Torah yang disebut sebagai hukum-hukum yang utama dan terutama yang dijabarkan oleh Allah dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33, perjanjian baruku adalah aku memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Apakah ada pernyataan Allah, pernyataan Bapa kepada hukum-hukum yang dimasukkan ke dalam batin setiap batin Bani Israel, bahwa itu adalah kutukan, sehingga ada segolongan manusia yang membawa-bawa nama Yesus, menyembah Yesus, memuliakan Yesus, mengasihi Yesus, tapi dia mengatakan Yesus itu telah mati dan menjadi Tuhan, dijadikan Tuhan oleh Allah karena dia menebus kita dari hukum Taurat. Adakah hukum Taurat itu adalah kutub? Yang ngajarin siapa? Adakah Yesus itu orang terkutuk? Yang ngajarin siapa? Kristus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk menebus kita dari hukum Taurat. Yang ngajarin hukum Taurat itu sebagai kutuk siapa? Inilah yang saya katakan. Apa yang diterangkan oleh Yesus, banyak orang, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti orang berpendidikan paham nih, bahwa ada dua golongan yang menyeru Yesus itu Tuhan. Satu, orang yang menyeru Yesus itu Tuhan dalam arti kurios, dalam arti Adonai, orang yang dimuliakan, orang yang diberi kedudukan terhormat di kalangan mereka, atau kita sebut sebagai guru, atau junjungan, atau syed dalam Islam. Tetapi mereka menjalankan hukum-hukum yang diajarkan oleh Musa. Ada. Siapa mereka? Orang yang duduk bersama dengan Yesus. Mereka lah pengikut-pengikutnya yang kemudian umat Islam sebut dengan Hawariyun. Lalu yang kedua, ada juga yang menyeru Yesus itu Adonai, Kurios, Tuhan. Tetapi Tuhan dalam bentuk yang sebenarnya. Dia sembah, dia dudukkan sebagai Tuhan itu sendiri. Tidak kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Karena itulah kemudian tidak semua yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan sederhananya kemudian, adakah Bapa yang di surga itu menginginkan anak keturunan Adam menggantikan posisinya dia sebagai Tuhan dengan sosok manusia bernama Yesus? Adakah kehendak Bapa yang di surga itu agar manusia menyembah Yesus yang adalah manusia yang pernah dia proklamirkan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Adakah perintah Bapa untuk menyembah kepada anaknya yang dikasihi, yang kepadanya berkenan? Tidak. Bahkan sang anak mengajarkan, jangankan kepada muridnya, kepada iblis sekalipun dia menerangkan apa? Sembahlah Allahmu, tidak ada yang lain. Dialah Allah saja, Tuhan kita, Tuhan itu esa. Oleh karena itulah kemudian, saya tidak mengada-ngada mengatakan Kristen bukan pengikut Yesus. Kalau Kristen pentuhan Yesus jatuh palu hari ini, saya katakan saya sendiri yang ketuk palu.
Betul. Kristen penyembah Yesus. Itu bukan pengikut, beda. Pengikut Jokowi dengan penyembah Jokowi beda. Jangan samakan. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku, perkataan-perkataanku. Sekarang, perkataan mana yang datang dari Yesus yang kemudian dipercaya sehingga anak Maria dituhankan? Perkataan mana yang datang dari Yesus sehingga tulisan-tulisan Paulus dianggap sebagai firman Tuhan? Perkataan Yesus yang mana yang kemudian dipercaya sehingga sehingga Paulus yang mengawali perbuatannya dengan menganiaya murid-murid Yesus itu adalah utusan Allah? Tentu tidak ada. Tentu tidak ada. Sekali lagi, tentu tidak ada. Al-Quran menerangkan, wa kalal masihu ya bani Israel a'budullah rabbi wa rabbakum innahu man yusyrika billah faqad harramallahu alaih jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, kata sosok yang datang kepada Bani Israel, tidak ada surga baginya. Haram surga itu baginya. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Apa pembuktiannya? Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Wahai umat Islam, siapa kehendak supaya kau beriman Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Allah. Innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israel a'budullah rabbi wa rabbakum. Seperti itu yang saya hormati guru saya, pertanggungjawaban saya, kenapa saya kemudian mengatakan Yesus sahabat-sahabat Kristen ajarannya baik tapi tidak benar. Baik belum tentu benar. Saya katakan mereka adalah penyembah Yesus, itu tidak bisa dipungkiri. Karena dari lisan saya sendiri, guru saya yang saya hormati mengatakan, Yesuslah Tuhan itu sendiri. Yesuslah Allah itu sendiri. Yesuslah firman itu sendiri. Yesuslah Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa guru saya ini yang saya muliakan adalah pentuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Demikian. Oke. Bagaimana Pak Robert? Masih ada yang mau ditanggapi? Ya, bisa. Boleh ya? Masih bisa. Boleh, silakan Pak. Di closing aja, di closing. Terima kasih saudaraku Hendy. Apa yang disampaikan oleh saudaraku Juma itu sangat saya hargai sangat. Dan tadi ada ayat yang mungkin sadar tidak sadar saudaraku Juma mengatakan bahwa tidak semua Yesus berseru kepada Yesus Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak semua, berarti ada kan? Berarti kan ada orang yang menyebut Yesus Tuhan masuk tidak haram. Itu kan tadi mungkin sadar tidak sadar saudaraku Juma mengamini itu ya. Maaf bukan tuduhan ya. Itu yang saya dengar ya. Ya benar sensei, benar. Ada yang menyeru Yesus Tuhan yang kelak insya Allah masuk ke dalam surga. Betul. Ya. Jadi untuk mengatakan Yesus Tuhan itu tidak haram. Lalu itu diperkuat dengan melainkan mengikuti kehendak Bapa. Itu ada di Yohanes 6 ayat 40 itu. Kita baca Yohanes 6 ayat 40 ya. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi itu perintahnya juga, si Bapa mengatakan harus menghormati dia, ya, meninggikan dia. Jadi harus melihat Yesus semuanya. Di ayat ini mengatakan inilah kehendak Bapa itu, melainkan kalau di ayat Matius 7 ayat 21 kan, melainkan melakukan pekerjaan Bapa atau melainkan kehendak Bapa. Inilah kehendak Bapa kan tadi kita baca. Jadi semuanya harus melihat Yesus, fokusnya semua harus melihat Yesus ya.
beroleh hidup yang kekal. Nah, itu ya salah satu keyakinan orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan ya. Itu ayat itu. Kemudian Yohanes 5 ayat 23 ya. Menghormati Bapa seperti menghormati anak seperti menghormati Bapa. Ada lagi kan Yohanes 8 ayat 28 ya. Jadi akulah dia ya, tinggikan dia. Kamu akan mati dalam dosamu kalau engkau tidak percaya akulah dia. Ya, yang ditanya oleh orang Yahudi, mana itu Bapak itu? Nah, dia bilang akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu kalau nggak percaya dia. Dialah si Bapak itu kan. Nah itu. Kemudian luar biasa ya. Oke deh. Saya mau kasih ini apresiasi memberi kehormatan kepada saudaraku Juma ini. Jiwa busidonya masih meledak-ledak ya, menyala luar biasa. Prinsip karatenya tidak hilang ya. Awesome. Lantang suaranya. Bagus. Saya senang. Saya kira juga pemirsa saat ini sangat senang. Udah di closing ya Pak ya, Robert? Jadi, ya baik. Jadi tadi bisa lagi sedikit nggak saya ini? Ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh saudara Juma memang pantang sekali manusia. Begini. Dia langsung meyakini saya bahwa saya adalah penyembah Yesus. Saya mau jelaskan. Terima kasih, benar. Saya adalah pengikut dan penyembah Yesus menurut ayat-ayat itu. Jadi saya amin. Saya adalah pengikut dan penyembah. Itu aja. Itu dulu banyak, tapi ya, sudah closing. Ya silakan. Oke, jadi Pak Robert menyembah Yesus, tidak menyembah Bapak, gitu ya Pak Robert ya? Oke, iya. Ya, saya tidak menyembah jadi Bapak Yesus, udah nggak disembah lagi. Silakan Pak Juma. Closing statement. Baik. Mungkin saya closingnya mengambil data yang kemudian gurunda saya ini jadikan acuan untuk kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai sembahan. Di dalam, kalau saya tidak salah ingat, guru saya mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 29, Yesus yang berkata, betul, itu adalah perkataan Yesus menurut apa yang ada kemudian di dalam kitab Sahabat Kristen. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berarti Allah menghendaki agar manusia percaya kepada Dia yang telah diutus. Siapa Dia? Dia Yesus. Artinya, Kristen Islam wajib hukumnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Percaya kepada yang Dia utus. Siapa yang diutus? Yesus. Berarti posisi Yesus adalah utusan. Harus dipercaya. Nah, sebagai utusan Dia mengajarkan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan itu sendiri atau hanya sebagai utusan Tuhan? Itu poinnya. Kemudian sedikit saya ingin mengambil lagi data yang guru saya juga uraikan tadi di dalam Yohanes 17 nomor 20. Saya kasih bonus sampai ayat 26, nomor 26. Biar lebih akurat lagi tentang konsep ini. Yesus berkata begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Satu, Yesus berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemerintahan mereka. Jadi orang yang percaya kepada Yesus didoakan oleh Yesus. Percaya kepada Yesus itu maksudnya apa? Harus dibedakan antara percaya kepada Yesus dengan percaya kepada pengajaran orang-orang tentang Yesus. Dua poin ini harus dipisahkan. Percaya kepada Suma dengan percaya kepada orang-orang yang memberitakan tentang Suma itu beda. Apa yang Yesus beritakan tentang dirinya? Dia adalah Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Data yang saya sajikan tadi sudah sangat jelas bahwa pekerjaanku, tugasku adalah, makananku adalah melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa untuk aku kerjakan di atas muka bumi. Itu makanan Yesus. Melakukan tugas yang diperintahkan. Berarti dia adalah, mohon maaf, dia adalah pesuruh. Apa pesuruh itu? Oknum yang melakukan perintah
yang memerintahkannya. Itulah pesuruh, bahasa sederhana. Ini di data nomor 20. Di data 21-nya dikatakan di dalam Yohanes 17, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang mengutus aku. Subhanallah. Sangat mulia ajaran ini, di mana Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu, dan juga orang-orang yang percaya kepada dirinya juga bersatu dengan Allah dan bersatu dengan Yesus. Subhanallah. Luar biasa. Artinya bahwa ketika ada penyelewengan aturan main, aku dan Bapa adalah satu dijadikan sebagai konsep bukti Yesus itu adalah Tuhan, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus juga, yang Yesus doakan agar bersatu bersama dengan Yesus dan Allah, kudu wajib juga dituhankan. Karena ini adalah untaian pernyataan Yesus, bukan perkataan saya. Data selanjutnya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku. Jika kemudian kemuliaan Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, kemuliaan Tuhan Yesus itu sudah berpindah, terbagi-bagi kepada pengikutnya yang percaya kepada dia. Berarti apakah mereka juga ini adalah Tuhan? Karena Yesus mengatakan, supaya mereka menjadi satu, lagi-lagi dikatakan, sama seperti kita adalah satu. Yang dibagikan kemuliaan, yang didoakan yang percaya kepada Yesus, lagi-lagi mengikut bersatu bersama Allah dan juga Yesus. Data selanjutnya, aku di dalam mereka, coba. Dan engkau di dalam aku, coba. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Subhanallah. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Subhanallah. Jadi ketika orang-orang yang percaya kepada Yesus dan juga percaya kepada Allah, dikasihi oleh Yesus, dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh mereka, maka mereka kedudukannya pada dasarnya adalah satu. Bukan hanya Yesus yang satu dengan Allah, kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Data selanjutnya, ya Bapa, lagi-lagi Yesus menyuruh kepada siapa? Bukan menyuruh kepada dirinya, menyuruh kepada esensi lain, yang kemudian penerjemah menulisnya dengan sebutan Bapa. Ya Bapa, aku mau, Yesus mau, supaya dia maupun aku berada, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dia dijadikan. Subhanallah. Aku mau supaya orang yang percaya kepada aku, supaya orang yang mengimani aku adalah utusanmu, mereka bersatu dengan aku, bersatu denganmu, dan dimanapun aku berada, mereka juga berada. Jika aku duduk di samping kananmu, mereka juga yang percaya kepada aku duduk di samping kananmu. Nauzubillah, orang-orang yang menuhankan konsep karena dia duduk di sebelah kanan Bapa, maka dia adalah Tuhan. Ternyata Yesus memohon kepada Tuhannya agar orang-orang yang percaya kerasulannya, kenabiannya juga bersama dengan dia duduk bersanding di sebelah kanan Bapa. Data selanjutnya, ya Bapa yang adil. Yesus menyebut Tuhannya dengan pernyataan adil. Memang dunia tidak mengenal engkau. Jadi yang mengenal Yesus, yang menangkap Yesus, yang menampar, meludahi, bahkan yang membunuh Yesus, itu bukan lagi melakukan penganiayaan terhadap Bapa, tetapi melakukan penganiayaan kepada utusan Bapa, yaitu Yesus. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Subhanallah. Dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Subhanallah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuk saya, percaya bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yang sungguh mengutus Yesus. Tidak sama seperti orang Yahudi hari ini, tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Data terakhir, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepada aku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Tutup poin, siapapun yang percaya kepada Yesus, hidup bersama, berada di dalam keberadaan Yesus itu sendiri. Maka gugurlah konsep yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Ternyata orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah mereka yang percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukanlah disebut percaya orang-orang yang kemudian percaya tentang pemberitaan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Saya kira seperti itu, sahabat saya, guru saya yang saya muliakan. Sekali lagi, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung,
Dengan hormat saya muridmu memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya hanya ingin menerangkan sedikit lagi bahwa dalam konsep iman saya Gurunda, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan juga hormat yang setinggi-tingginya kepada guru saya, bahwa iman saya, agama saya lah yang mengarahkan saya mengatakan Yesus atau Nabi Isa atau sosok yang datang kepada Bani Israel itu adalah seorang nabi. Seruannya di dalam Yohanes 14 nomor 26, dia mengenalkan kepada murid-muridnya bahwa ketika Roh Kudus itu datang, penolong yang lain itu datang, dia akan berkata kepadamu tentang perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Beliau, sang penolong ini, sang penghibur ini, Roh Kudus ini menyampaikan kepada sang penolong apa yang pernah aku katakan kepadamu. Subhanallah, hari ini saya diarahkan oleh Allah untuk menyampaikan Nabi yang datang kepada Bani Israel sudah menerangkan kepada umatnya dia adalah utusan Allah, dan hari ini Al-Quran mengajarkan juga seperti itu kepada saya ya Gurunda, bahwa beliau hanya mengajarkan kepada manusia attakhizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Saya tidak punya hak mengajarkan apa yang engkau katakan ya Allah. Saya tidak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku, tetapi aku mengatakan apa yang menjadi hakku, yaitu aku adalah utusanmu. In kuntu qultu faqad alimtah. Karena itulah kemudian saya bertanggung jawab penuh tentang apa pernyataan saya bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Dan Kristen bukan pengikut Yesus, tapi Kristen adalah penyembah Yesus. Tidak salah kemudian kalau kita menemukan Kristen itu memuliakan Yesus. Betul. Kristen menganggap Yesus itu ada sosok Tuhan bahkan. Betul. Karena itulah kemudian saya katakan baik belum tentu benar. Karena seorang pemimpin, seorang wakil pemimpin, ketika dipanggil sebagai pemimpin pun dia akan tersinggung. Walaupun pimpinan itu adalah panggilan tertinggi, tapi bukan pada kodratnya. Maka Yesus pun mengatakan, mengapa kau mengatakan aku baik? Hanya ada yang baik. Apa itu? Engkau melakukan segala perintah Bapa yang ada di surga. Demikian, salam hormat, salam karateka dari anak muridmu ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam karateka os, do marigato. Baik, makasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Jul sebagai Amir. Silakan. Baik, terima kasih untuk Iwan Villa yang berada di semua menara siar. Saya bisa sedikit. Sudah di closing Pak, sudah 1,5 jam lebih ini. Nanti kalau mau meneruskan boleh, kita buka gini, saya belum sempat minta maaf. Malam. Iya, nanti saja. Ini untuk semua menara siar. Alhamdulillah telah gabung lagi ini saudara kita sebagai menara siar, yaitu saudara Hadiat bergabung dengan barisan YCC. Semoga dengan bergabungnya saudara saya yang bernama Handaiat bisa menyemarakan dakwah kita. Dan di semua menara siar yang ada yang sudah terafiliasi dari JCC, demikianlah sesi untuk hari ini antara Mas Zuma dengan Pak Robert. Diskusinya sungguh menarik dan berilmu. Semoga saja apa yang kami sajikan di sini via Zoom JCC dan diwakili oleh Mas Zuma sebagai Dewan Suro dan teman-teman yang lain bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi, untuk yang berada di jamaah JCC dan juga yang berada di luar sana saudara-saudara saya. Semoga saja bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Pasti live-nya Usakura gini. Ntar lagi closing ya. Tes. Udah. Bang Erwin, Bapak Uji. Erwin. Aman. Bang Mantepe. Nih Bang Sem, pakai yang mana nih Bang Sem? Udah mati belum Bang Sem? Bang Sem. Sakuragi off, thank you.
Oke. Bang Sem pakai channel yang mana Bang Sem? Bang Sakurakit, thank you tuh bahasa mana Bang Sakurakit? Saudaraku Centangnya Andi, dimatiin, udah, centangnya. saudaraku